untuk efektifkan waktu yang ada. Ntar. Oke, biar untuk waktunya lebih produktif ya. Hari ini yang akan jadi moderator siapa? Yang mengatur lalu lintas diskusi kita? Siapa hari ini? Pak Amirul, yang moderator hari ini siapa? Apakah sudah bergabung saat ini? Pak Matnur? Ada Bu Ayu Lestari. Bu Ayu. Oke, saya ingin konfirmasi Bu Ayu, apa sudah bergabung dengan kita saat ini? Bu Ayu? Bisa direspon Bu Ayu? Sepertinya masih belum join ya. Belum join. Oke. Jadi gimana Pak Matnur? Ada yang siap untuk jadi pengganti ini? Siapa yang Pak bisa Mirul, mengganti? Pak Mirul siap sedia. Oke, Pak Amirul aja ya. Jadi nanti karena masih ada makalah berikutnya, nanti Ibu siapa tadi? Ibu yang belum hadir, Ibu nanti Ayu bisa Lestari. nanti bisa bertugas di tema yang berikutnya. Oke, Pak Amirul sebagai moderator, saya hanya ingin minta kepada Anda dan semuanya, mohon saya diberi porsi 35 sampai 40 menit ya, Pak Amirul ya. Nah, jadi tinggal diperhitungkan aja ya. Yap, Kak. Untuk paling tidak memberi catatan atau pengayaan terhadap tema kita ini. Jadi mohon diatur ritmenya sedemikian rupa sehingga jelang 35 atau 40 menit ya sebelum deadline waktunya mungkin saya diberi waktu untuk memberi catatan ya atau pembobotan terhadap tema kita ini. Oke, saya serahkan kepada Pak Moderator untuk memimpin ya jalannya diskusi kita pada hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ya, Bapak dan Ibu, kita semuanya bisa hadir dalam agenda mata kuliah Kapital Selekta Manajemen Pendidikan ya, bersama Bapak Dr. Muhammad Guntur Alting ya. Mudah-mudahan insyaallah nantinya akan memperkaya khazanah kita, pengetahuan kita, keilmuan kita, serta sharing informasi kita ya terkait tentang dunia manajemen pendidikan. Baiklah, Bapak dan Ibu semuanya, hari ini insya Allah akan ada presenternya 2 ya, dari Pak Dimas, Pak Dipta Pribadi dan Bu Dwi Kartika, dengan tema tokoh dan pemikiran pendidikan Islam di Indonesia. Nah ini sangat menarik ya, khususnya dalam perjalanan ya, kalau kita melihat sejarah itu, perjuangan dan pendidikan ini tidak kalah pentingnya, gitu kan? Di mana memang melalui nilai-nilai pendidikan inilah perjuangan itu terrealisasi dengan tujuan akhirnya. Baiklah, untuk lebih jelasnya, insya Allah akan disampaikan kepada Pak Dimas dan Bu Dwi. Bapak dan Ibu semuanya, kita khidmatkan diri kita untuk mendengar presentasi dari teman-teman kita, dan siapkan pulpen jika ada yang pertanyaan atau sesuatu yang mengganjal boleh ditanyakan nantinya. Kepada Pak Dimas, perdana waktu dan tempat dipersilahkan, kemudian dilanjutkan dengan Bu Dwi. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Izin share screen. Baik, izin pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang tokoh pendidikan di Indonesia. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman suku, bangsa, budaya,
serta memiliki penduduk terbanyak, yaitu dia kalau tidak salah posisi keempat dari seluruh negara di dunia. Yang kalau tidak salah yang pertama itu ada India, 2 Cina, 3 Amerika, yang keempat Indonesia. Nah, oleh karena itu sehingga seharusnya Indonesia itu seharusnya memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang banyak, sehingga tercipta sebuah sistem pendidikan yang baik dan kompeten setiap masanya, dan akan selalu dikembangkan oleh para tokoh pendidikan. Indonesia juga banyak memiliki tokoh-tokoh terkemuka dan maupun berpengaruh terhadap dunia pendidikan. Kita sebut saja ada Ki Hajar Dewantara, Ki Haji Ahmad Dahlan, kemudian ada Buya Hamka, ada Kartini, Dewi Sartika, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 2 tokoh pendidikan Indonesia. Yang pertama ada Kiai Hajar Dewantara, dan yang kedua ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di dalam pembahasannya, saya akan memberikan batasan masalah pertama tentang pemikiran dan kontribusi Kiai Hajar Dewantara dan Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap pendidikan di Indonesia, serta relevansinya terhadap pendidikan masa kini. Metode yang digunakan adalah studi perpustakaan atau library research dengan sumber informasi berasal dari jurnal, buku digital, makalah-makalah, dan bahan-bahan yang relevan dengan judul. Baik, untuk pertama kita akan membahas tentang Ki Hajar Dewantara. Sedikit saya akan sampaikan tentang profil beliau. Beliau lahir pada hari Kamis 2 Mei 1889 Masehi di Yogyakarta. Merupakan keluarga keraton. Dari keluarga keraton, memiliki nama aslinya adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Yaitu kemudian beliau berganti pada umur 40 tahun mengubah namanya menjadi Ki Hajar Dewantara dengan tujuan agar beliau bebas berdekatan dengan rakyat baik secara fisik maupun secara hatinya. Kemudian untuk riwayat pendidikan beliau pertama kali masuk di Europeanist Legal School atau ILS selama 7 tahun, yaitu ILS adalah sekolah dasar untuk anak-anak Eropa atau pribumi dari kalangan bangsawan. Kemudian dilanjutkan di Sofia School of Indische Artsen yang merupakan sekolah kedokteran selama kurang lebih 5 tahun, tapi beliau tidak tamat di Sofia karena sakit. Setelah itu fokus Ki Hajar Dewantara pada kegiatan jurnalistik dan pergerakan politik, bahkan sebagai wartawan di berbagai surat kabar antara yang Suditomo, Middle Java, di Express, dan lain-lain. Kemudian selain itu beliau juga aktif di organisasi sosial politik yaitu Budi Utomo pada tahun 1908. Beliau berada di seksi propaganda untuk menyosialisasikan dan menggugah kesadaran masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Jawa pada waktu itu, mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian setelah itu beliau mendirikan Taman Siswa pada 1922. Kemudian karena Taman Siswa itu banyak mendapatkan tekanan dari pemerintah kolonial Belanda pada proses perkembangannya, terdapat kebijakan politik dari pemerintah Belanda yaitu larangan mengajar. Kemudian menyebabkan 60 guru menjadi korban sampai cabang Taman Siswa pada waktu itu ditutup. Kemudian beliau pindah ke Jakarta menjadi salah satu pimpinan putra yaitu Pusat Tenaga Rakyat bersama Insinyur Soekarno, Bung Hatta, dan Kiai Haji Mas Mansur yang kita sering juga dengar sebagai 4 serangkai. Baik, mungkin itu saja. Beliau meninggal di Yogyakarta pada 1959. Kemudian untuk pemikiran dan kontribusi Kiai Hajar Dewantara terhadap pendidikan Indonesia, itu yang pertama ada Tripusat Pendidikan. Kiai Hajar Dewantara memperkenalkan konsep Tripusat Pendidikan yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Menurut beliau, ketiga lingkungan ini harus bekerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan yang utuh bagi anak-anak. Karena menurut Kiai Hajar Dewantara, di dalam hidup anak-anak ada 3 tempat pergaulan. Yang tadi Tripusat Pendidikan yaitu keluarga, alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda atau masyarakat. Hal ini kemudian dikenal dengan Tripusat Pendidikan.
trilogi pendidikan yang dimaksud Ki Hajar Dewantara adalah bagaimana peran keluarga, sekolah, dan masyarakat mampu menjadi motor pembentukan karakter dan mentalitas siswa. Yang pertama ada pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga adalah pendidikan informal. Itu sangat penting untuk membentuk kepribadian anak, karena menurut Ki Hajar Dewantara bahwa rasa cinta, rasa bersatu, dan lain-lain perasaan dan keadaan jiwa yang pada umumnya sangat bermanfaat terhadap berlangsungnya pendidikan, terutama pada pendidikan karakter, yaitu terdapat pada hidup dan keluarga yang sifatnya kuat dan murni dan tidak sama dengan pendidikan yang ada di tempat lain. Kemudian yang kedua ada sekolah atau alam perguruan, merupakan pusat yang berkewajiban dalam mengembangkan kecerdasan anak melalui pemberian ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga, masyarakat merupakan kancah anak-anak untuk beraktivitas dan beraktualisasi diri, mengembangkan potensi yang dimiliki. Kemudian ada teori Trikon. Teori Trikon merupakan usaha beliau dalam pembinaan kebudayaan nasional yang mengandung 3 unsur, yaitu pertama kontinuitas, konsentrisitas, dan konvergensi. Yang pertama, kontinuitas bermakna bahwa budaya atau kebudayaan atau garis hidup bangsa bersifat kontinu, bersambung, dan tidak terputus. Dengan perkembangan dan kemajuan kebudayaan, garis hidup bangsa akan terus menerima pengaruh nilai-nilai baru, sehingga garis kemajuan suatu bangsa akan terus ditarik dengan menerima nilai-nilai baru dari perkembangan dalam maupun luar. Jadi kontinuitas dapat diartikan bahwa mengembangkan dan membina karakter bangsa harus berkelanjutan dari budaya kita sendiri. Kemudian ada konsentris, yaitu mengembangkan kebudayaan harus bersifat terbuka, namun juga kita harus tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar kita. Hanya unsur-unsur positif seperti yang bisa memperkaya dan mempertinggi mutu kebudayaan yang bisa diambil dan diterima serta disesuaikan dengan kepribadian bangsa. Kemudian yang ketiga adalah konvergensi, yaitu mengembangkan karakter dan membina kebudayaan bangsa harus merupakan kelanjutan dari budaya sendiri menuju ke arah kesatuan budaya dunia dan konvergensi. Kemudian ada yang terakhir dari Ki Hajar Dewantara, ada trilogi kepemimpinan yang sering kita dengar. Konsep kepemimpinan Ki Hajar Dewantara yaitu Ing Ngangso Sung Tulodo, Ing Madio Mangun Korso, dan Tuturi Handayani. Kemudian arti ketiganya ada yang pertama adalah Tuturi Handayani, dari belakang seorang guru itu harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Kemudian Ing Madia Mangun Karso, di tengah atau guru harus menciptakan prakarsa atau ide. Dan yang pertama Ing Ngarso Sung Tulodo, di depan seorang pendidik atau guru harus memberikan teladan dan contoh dari tindakan. Jadi ada 3, pertama harus memberikan teladan, kedua harus mampu menciptakan prakarsa atau ide, dan ketiga memberikan semangat motivasi kepada anak-anak. Itu dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian untuk Kiai Ahmad Dahlan, untuk biografinya mungkin bisa saya skip untuk mempersingkat waktu. Sedangkan untuk kontribusi beliau, yang pertama, membangun sistem pendidikan Islam modern. Ketika membangun Muhammadiyah, Kiai Ahmad Dahlan itu melihat bahwasannya sistem pendidikan pada waktu kehidupan Kiai Ahmad Dahlan itu terbagi 2, yaitu pertama sistem pesantren di mana hanya mengajarkan agama-agama, kemudian dan kedua adalah sistem modern atau sekolah Belanda yang dimana itu pengetahuan-pengetahuan umum. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan pada waktu itu beliau langsung menggabungkan 2 sistem itu sehingga membentuk sistem pendidikan Islam modern. Kemudian yang kedua, memperbaharui paham Islam. Beliau seperti diketahui juga pada waktu itu salah satu tujuan didirikannya organisasi Muhammadiyah adalah memberantas TBC, yang pertama tahayul, bid'ah, dan khurafat yang pada saat itu sangat marak terjadi di masyarakat Indonesia, sehingga beliau mendirikan Muhammadiyah untuk memperbaharui sistem paham Islam. Kemudian memperbaharui alam pikiran ke arah kemajuan. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendorong umat Islam untuk berpikiran maju dan modern, menghindari keterbelakangan. Muhammadiyah berkomitmen menawarkan pemikiran-pemikiran berkemajuan.
Kemudian ada 3 dasar pendidikan agama Islam menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama pendidikan akhlak, kedua pendidikan individu, dan ketiga adalah pendidikan kemasyarakatan. Pendidikan akhlak adalah setiap muslim selain mengikuti perkembangan yang ada juga tidak boleh meminggirkan pendidikan akhlak. Karena sejatinya orang muslim harus tahu bahwasanya pada dasarnya Nabi Muhammad itu diutus ke dunia adalah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak, dan membuat tatanan kehidupan manusia menjadi lebih beradab. Kemudian pendidikan individu juga tak kalah penting yang harus dilakukan oleh seorang muslim yang senantiasa belajar agama Islam. Selain seorang muslim dituntut wajib untuk memiliki akhlak yang baik, seorang muslim juga harus mempunyai keunggulan-keunggulan dirinya yang nantinya akan digunakan untuk kebaikan-kebaikan dalam hidupnya. Pada era saat ini, orang-orang diharuskan mempunyai skill yang baik terhadap teknologi yang ada. Pendidikan individu bertujuan untuk mengembangkan antara mental dan gagasan dari setiap umat muslim yang senantiasa berikhtiar untuk memantapkan dirinya menjadi lebih baik serta menambah pengetahuan dan intelektual antara dunia dan akhirat. Kemudian yang ketiga pendidikan kemasyarakatan, yaitu pendidikan juga tak kalah penting untuk diterapkan dalam pendidikan agama Islam pada era ini. Pendidikan kemasyarakatan merupakan usaha untuk menumbuhkan rasa manusia yang ada dan rasa kepedulian yang baik antara setiap muslim dengan lingkungan masyarakatnya. Seorang muslim yang sudah memiliki intelektual yang baik tidaklah mungkin mau menyimpan segala ilmu dan pengetahuan yang diketahuinya untuk dirinya sendiri. Penerapan ini selain untuk mengamalkan hablum minan nas juga sebagai sarana sebagai informasi yang berguna dalam menghadapi perubahan dan perkembangan zaman yang ada. Jadi kalau kita lihat di sini ada persamaan antara yang pertama dasar pendidikan agama Islam Kiai Ahmad Dahlan yaitu pendidikan akhlak, dengan yang tadi Kiai Hajar Dewantara itu kan ada pendidikan individu, pendidikan sekolah, dan pendidikan masyarakat kalau tidak salah. Jadi juga sama di Ahmad Dahlan juga sama pendidikan akhlak, kita harus membangun akhlak dulu. Begitu juga ada di Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan keluarga itu membangun akhlak. Kemudian pendidikan individu, kalau misalkan di Ki Hajar Dewantara tadi disebut dengan sekolah dari pusat pendidikan sekolah yaitu mendapatkan ilmu-ilmu. Kemudian pendidikan masyarakat bagaimana mengaplikasikan ilmu-ilmu yang kita dapatkan tadi ke dalam masyarakat. Itu persamaannya. Kemudian untuk ini relevansinya, relevansi untuk Ki Hajar Dewantara. Tadi ya. Nah, ini untuk di pusat pendidikan. Konsep di pusat pendidikan Ki Hajar Dewantara sangat relevan dengan peran sekolah, keluarga, sekolah, dan masyarakat yang saling melengkapi dalam pendidikan anak-anak. Kemudian pendidikan humanis dan nasionalis, pemikiran yang menekankan pendidikan yang memerdekakan, humanis, dan berorientasi pada nilai-nilai kebangsaan, masih sangat sesuai dengan tujuan pendidikan saat ini. Kemudian kepemimpinan pendidik, trilogi pemimpinan Ki Hajar Dewantara menjadi teladan, membangun semangat, dan memberikan dorongan masih menjadi inspirasi bagi para pendidik. Sedangkan untuk Ki Haji Ahmad Dahlan, pendidikan agama Islam terpadu itu masih sangat relevan dengan saat ini, di mana pendidikan banyak dari sekolah-sekolah juga yang tidak hanya sudah mulai banyak yang menggabungkan, sudah mulai banyak maksudnya kayak sekolah modern, pesantren modern. Jadi tidak hanya pesantren tradisional, tapi juga mengambil konsep-konsep modern dengan menggunakan metode terbaru sehingga dibangun kayak pesantren modern, pesantren internasional, dan lain-lain. Kemudian pemahaman Islam itu memajukan pemahaman agama bersifat taklid dan bid'ah. Kemudian pendidikan untuk kemajuan, semangat Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk memperbaharui alam pemikiran dan kemajuan modernitas masih sangat dibutuhkan oleh dalam pendidikan era global. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Sudah terlalu banyak memakan waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Dimas ya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Bu Dwi. Kepada Bu Dwi, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Amirul. Mohon izin
Pak Dokter, rekan-rekan untuk share screen. Izin dengan judul yang sama dengan Pak Dimas, Tokoh dan Pemikiran Pendidikan Islam Indonesia. Latar belakangnya, secara historis bahwa pengaruh Kesultanan Islam sebelum kolonialisme, bahwa Indonesia memiliki sejumlah kesultanan Islam yang mendirikan pesantren dan madrasah sebagai pusat pendidikan agama. Kemudian saat kolonialisme Belanda, bahwa penjajahan Belanda ini memicu reaksi dari tokoh-tokoh Islam yang mendirikan lembaga pendidikan sebagai bentuk dari perlawanan budaya dan intelektual terhadap penjajah. Jadi memang ketika kolonial Belanda tidak ada pendidikan khusus untuk tokoh Islam. Reaksinya dari tokoh Islam ini mendirikan lembaga pendidikan. Dari segi latar belakang sosial, perlawanan terhadap kolonialisme, banyak tokoh pendidikan Islam lahir dari situasi sosial yang tertekan oleh penjajah. Kemudian adanya kebutuhan masyarakat yang memang mayoritas Muslim ini membutuhkan sistem pendidikan yang tidak hanya mengajarkan tentang ilmu pengetahuan umum, tapi juga diperkuat dengan nilai-nilai agama. Dari segi budaya, ada kearifan lokal bahwa Indonesia memiliki keragaman budaya yang kaya. Pendidikan Islam mengadaptasi metode pendidikan sesuai dengan budaya lokal sehingga pembelajaran bisa diterima masyarakat dengan lebih baik. Kemudian dari segi bahasa dan tradisi lokal, penggunaan bahasa dan tradisi lokal ini membantu dalam penyebaran ajaran Islam dengan cara yang relatif mudah dan lebih dipahami. Kemudian dari segi latar belakang religius, bahwa ajaran Quran dan hadis ini tentunya akan selalu berakar gitu ya Bapak Ibu. Tokoh pendidikan ini berusaha untuk menerapkan prinsip dalam sistem pendidikan. Kemudian dari tradisi keilmuan Islam, bahwa tradisi keilmuan ini diperkuat dari Timur Tengah dan Asia Selatan. Ini mempengaruhi pemikiran tokoh Islam di Indonesia. Mereka menggabungkan agama dengan pengetahuan umum untuk menciptakan pendidikan yang lebih holistik. Berikut beberapa tokoh dan pemikir pendidikan Islam. Ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Buya Hamka, Ki Hajar Dewantara, dan Buya Syafi'i Ma'arif. Kiai Haji Ahmad Dahlan tadi sudah disampaikan oleh Pak Dimas juga. Kontribusinya ini, pemikiran dan kontribusinya terkait dengan Muhammadiyah, berfokus pada modernisasi pendidikan Islam, menggabungkan kurikulum agama dan umum, yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing umat Islam di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Adanya reformasi pendidikan. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendorong penggunaan metode pendidikan yang lebih rasional dan ilmiah dengan menekankan pada pentingnya pendidikan bagi kemajuan umat. Kemudian dilanjutkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pemikiran dan kontribusinya terkait dengan Nahdlatul Ulama, yaitu mendukung pendidikan tradisional Islam melalui pesantren, di mana pengajaran kitab kuning dan nilai keislaman yang kuat. Kiai Haji Hasyim Asy'ari memperkuat sistem pendidikan pesantren sebagai basis pendidikan Islam tradisional yang mengajarkan moralitas dan akhlak Islami. Demikian konsep pendidikan berbasis pesantren oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kurikulum holistik, bahwa pesantren mengintegrasikan ilmu agama dan umum dalam kurikulumnya. Terdapat penanaman nilai etika yang menekankan pembentukan karakter dan akhlak mulia bagi santri. Kemudian ada peran kiai sebagai figur sentral yang menjadi teladan dan inspirasi bagi santri. Kemudian dilanjutkan dengan Buya Hamka atau Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Ini pemikiran dan kontribusinya terkait dengan tafsir Al-Azhar, bahwa karya ini menggabungkan interpretasi Al-Quran dengan konteks budaya Indonesia, yang kan salah satu tafsir yang berpengaruh. Buya Hamka juga seorang sastrawan yang menulis banyak buku yang mempromosikan nilai Islam, yang menjadikannya figur penting dalam pengembangan literasi Islam di Indonesia.
terkait dengan pemikirannya bahwa beliau memiliki pemikiran tentang akhlak dan moral dalam pendidikan. Pentingnya akhlak bagi beliau bahwa akhlak adalah fondasi penting dalam pendidikan yang harus ditanamkan sejak dini. Juga adanya keseimbangan jasmani dan rohani. Pendidikan harus mengembangkan potensi jasmani dan rohani secara seimbang demi menghasilkan manusia yang berakhlak mulia. Kemudian pemikirannya terkait dengan peran guru, guru harus menjadi teladan yang baik bagi murid dalam berperilaku dan berakhlak. Tokoh pemikir Islam selanjutnya ada Ki Hajar Dewantara, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Dimas. Tidak berfokus pada pendidikan Islam, namun pemikiran dan kontribusi beliau memberi landasan yang kuat bagi pengembangan sistem pendidikan inklusif, berbasis nilai moral, dan sesuai dengan konteks budaya Indonesia termasuk dalam ranah pendidikan Islam. Konsepnya dari pendidikan taman siswa yang dicanangkan Ki Hajar Dewantara yaitu sistem AMONG, mengedepankan kasih sayang dan keteladanan dalam proses pembelajaran yang terjadi. Yang kedua adalah TRINGA, yaitu aspek penting pendidikan, yaitu ngerti atau mengetahui, ngerasa atau merasakan, dan ngelakoni atau melakukan. Yang ketiga, adanya asas kemerdekaan, jadi membebaskan anak didik untuk mengembangkan potensi diri mereka secara alami. Kemudian Kiai Haji Syafi'i Ma'arif, pemikiran dan kontribusinya terkait dengan reformasi pendidikan, bahwa beliau menekankan pentingnya pemikiran kritis dan kemajuan teknologi dalam kurikulum pendidikan Islam. Adanya modernisasi Islam, modernisasi dan toleransi dengan praktik keagamaan, serta integrasi nilai keislaman dengan perkembangan zaman. Berikut pemikirannya tentang pendidikan multikultural, bahwa ada pluralisme budaya, memahami dan menghargai keragaman budaya, suku, dan agama di Indonesia. Juga ada tentang kesetaraan keadilan, bahwa mewujudkan sistem pendidikan yang memberi kesempatan yang sama bagi semua anak itu harus diperhatikan. Adanya toleransi beragama dengan menanamkan nilai-nilai saling menghormati dan menghargai di antara pemeluk agama. Serta pemikiran beliau tentang persatuan bangsa dengan membangun pemahaman bersama sebagai bangsa Indonesia yang bersatu dalam keberagaman. Sini saya ambil salah satu contoh tokoh pemikir, itu adalah Buya Hamka. Buya Hamka ini adalah salah satu tokoh reformis berasal dari Minangkabau. Beliau adalah seorang mujadid yang mengubah cara masyarakat berinteraksi satu sama lain. Walaupun memiliki latar belakang pendidikan dasar, namun beliau memiliki perspektif yang luas dan berpikiran maju. Pengelolaan Masjid Al-Azhar yang ia kawal atas permintaan yayasan melalui Ghazali Shahlan dan Abdullah Salim merupakan bukti bahwa kebangkitan pendidikan Islam telah ia dirikan. Sebagai tempat ibadah, beliau juga mengubah Masjid Al-Azhar menjadi lembaga sosial dengan dirikan tempat akademik dari prasekolah sampai perguruan tinggi, kemudian mendirikan organisasi kepemudaan yang di dalamnya menyelenggarakan ceramah, debat pesantren kilat, acara olahraga, dan usaha artistik. Kemudian mendirikan organisasi medis, di dalamnya ada poliklinik umum dan poliklinik gigi. Kemudian ada konseling komunitas, kursus, dan akademi, termasuk melatih kader mubalik, membaca Al-Quran, akademi bahasa Arab, kemudian menyelenggarakan kursus agama Islam, dan ibadah haji. Beliau juga meminta agar kantor, aula, dan ruang belajar dibangun masjid di dalamnya. Buya Hamka dalam memandang hakikat pendidikan Islam berupaya untuk menumbuh kembangkan segala potensi manusia yang meliputi akal, budi, cita, dan bentuk fisik agar perwujudan pribadi yang baik serta dapat tercermin dalam sikap dan perilaku sehari-hari sesuai dengan jalan hidup Islami. Tujuan pendidikan Islam menurut Buya Hamka, jika dilihat dari tulisannya, adalah supaya anak-anak atau peserta didik disingkirkan dari perasaan kekerasan. Pemikiran beliau, pembelajaran di rumah dan di sekolah itu harus berintegrasi.
alur interaksi antar rumah dan sekolah, yaitu antara orang tua dan guru, harus penuh kasih sayang. Kemudian dari segi hakikat dan tujuan pendidikan Islam, beliau menekankan pengembangan karakteristik unik dengan nuansa Islam. Buya Hamka mendefinisikan pendidikan Islam sebagai upaya untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh setiap manusia, termasuk potensi akal, budi pekerti, nilai-nilai, dan bentuk fisiknya, serta sikap dan perilaku keseharian yang sesuai dengan prinsip falsafah Islam. Tujuan pendidikan anak tadi supaya mencegah anak muda atau siswa itu tadi melakukan kekerasan. Kemudian cara pelaksanaan pendidikan Islam menurut Buya Hamka bahwa Buya Hamka menyatakan bahwa terdapat 2 komponen kunci dari proses atau teknik mempraktikkan anugerah Allah berupa kesempurnaan manusia dalam pendidikan Islam, yaitu dengan berpikir dan bekerja. Kemudian, manfaat pendidikan Islam menurut Buya Hamka bahwa pendidikan Islam membentengi pengetahuan dan ketangguhan mental para siswa, membuat mereka lebih siap untuk menghadapi di masa depan yang semakin berat. Buya Hamka memiliki tujuan bahwa perolehan kepuasan di dunia dan di akhirat itu adalah 2 tujuan utama pendidikan Islam. Manusia harus beribadah semaksimal mungkin. Semua proses pendidikan pada akhirnya bertujuan untuk membentuk siswa menjadi pribadi yang lebih berakhlak mulia dan melayani Tuhan. Dari segi kurikulum, beliau mengemukakan bahwa kurikulum merupakan komponen penting dalam pendidikan Islam. Kebijakan formal negara yang dikombinasikan dengan adanya konvensi kelompok sosial cukup untuk membentuk perkembangan kepribadian murid di masa depan. Kurikulum pendidikan Islam dirancang untuk mendidik murid-murid untuk menghargai keragaman secara umum dan juga perbedaan individu. Kemudian dari segi pendidik, para pendidik harus menjadi orang yang taat dengan standar moral yang tinggi, yang sangat bangga dalam memenuhi misi yang telah Allah berikan kepada mereka. Misi mereka adalah berusaha membentuk kepribadian dan karakteristik siswa sesuai dengan keyakinan Islam, bukan hanya menerjemahkan berbagai fakta ilmiah. Orang tua, guru, dan masyarakat adalah 3 komponen utama yang ditelaah oleh beliau dalam analisisnya tentang pendidik. Dalam hal orang tua, pendapat beliau bahwa sesuai dengan keyakinan Islam, anak yang berusia 7 tahun harus diinstruksikan untuk sholat. Dan pada usia 10 tahun mereka harus dipaksa untuk tinggal di ruang sholat. Kemudian orang tua yang harus mendidik anak mereka dan para pengajar di sekolah seharusnya tidak memiliki semua wewenang yang dimiliki orang tua. Kemudian dari segi guru diperlukan hubungan yang positif antara pengajar dan orang tua. Dari sisi masyarakat, dalam melaksanakan pendidikan, strategi yang digunakan harus mempertimbangkan dan memilih sistem nilai masyarakat atau adat istiadat dengan mendidik generasi penerus pemimpin dan pembentuk budaya sosial. Dari segi materi pembelajaran, materi pendidikan yang berbeda, yaitu pengembangan akal atau filsafat dan rasa atau agama, keduanya harus saling melengkapi dan menyempurnakan. Disiplin ilmu apapun harus selalu dihubungkan dengan dimensi agama dan spiritual. Dari segi peserta didik, siswa memiliki kewajiban untuk berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai potensi penuh mereka, memperoleh anugerah dan seperangkat pengetahuannya yang sejalan dengan nilai kemanusiaan yang diberikan Allah melalui fitrah dari Allah. Kemudian yang terakhir, relevansi pemikiran pendidikan Islam beliau di masa sekarang. Beliau memberikan contoh bahwa di zaman modern ini akibat teknologi, orang menjadi kurang menghargai keadaan dan ingin hidup di dalamnya. Beliau merekonstruksi gagasan, khususnya tentang tujuan pendidikan Islam, bahwa
kita harus mengarahkan kembali para siswa agar dapat memanfaatkan kapasitas keilmuan mereka untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu menjadi hamba Allah yang tunduk dan tawadu, serta mengikuti perkembangan zaman. Sebagai penutup, bahwa pemikiran pendidikan Islam menurut Menurut Buya Hamka, yaitu diperlukan bimbingan keagamaan orang tua terhadap anak, yaitu membantu manusia memperoleh penghidupan yang layak. Namun lebih dari itu, dengan ilmu manusia akan mampu mengenal Tuhan, memperhalus akhlak, dan senantiasa berupaya mencari keridhaan Allah. Sebab tujuan pendidikan untuk mengabdi dan beribadah pada Allah. Materi pendidikan harus mencakup 3 hal, ilmu, akhlak, dan keadilan. Pendidikan, baik dari segi urgensi, makna, materi, dan tujuan, dapat dipahami bahwa pendidikan Islam adalah suatu usaha membimbing dan memberikan keilmuan berdasarkan ajaran agama Islam terhadap anak didik agar kelak setelah selesai pendidikannya dapat memahami dan mengamalkan agama Islam. Mungkin demikian, Pak Moderator, saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderatornya kemana ya? Kayaknya keluar ya. Iya, nggak kelihatan Pak Mode. Amirul. Amirulnya nggak ada. Langsung di ini tuh Pak Matur siapa? Bu Ayu kayaknya tadi udah ada ya. Bu Ayu ya, moderator asli. Bu Ayu. Oh, Pak Amirul tadi palsu ya. Mana Bu Ayu? Nggak kelihatan juga. Belum ada Bu Ayunya, Pak. Nggak ada Bu Ayu ada. Langsung aja. Ya, kelihatannya Pak Amirul ini. Keluar Pak Amirul keluar. Temannya ada Bu Sinyalnya. Bertanya. Sinyalnya mungkin kan beliau. Oke, Pak. Baik. Silakan Bapak Ibu Ya, Pak Matru silakan di. untuk berdiskusi. Kita buka 3 termin penanya. Mungkin saya dulu ingin bertanya ke Pak Dimas ya. Saya awali. Saya juga. Tidak. Oke, Bu Kokom. Yang ketiga siapa? Oke, langsung saja dulu ya Bu Kokom ya. Saya lebih dulu mungkin ke Pak Dimas ya. Saya baca makalah beliau tadi. Mengapa Pak Dimas memilih untuk tidak memasukkan bahasan makalah Pak Dimas itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya, tidak ada. Hanya 2 tokoh saja, Ki Hajar dan Kiai Haji Muhammad Dahlan ya, seperti itu. Padahal kita tahu paling tidak 3 ini ketika kita membahas tokoh pendidikan di negara kita, khususnya ini 3 ini seperti satu kesatuan ya, tidak boleh lepas tuh 3 tokoh, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan Kiai Hajar ini. Apa pertimbangan dari Pak Dimas dan lain sebagainya mungkin tidak memasukkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam manuskripnya ya, seperti itu. Baik, kemudian yang kedua kami persilakan Bu Kokom Komariah. Baik, terima kasih Pak Ketua. Saya akan bertanya mungkin bisa oleh kedua-duanya dijawab. Jadi dari pemikiran pendidikan Islam yang dikembangkan oleh para tokoh baik tadi Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Hajar Dewantoro maupun yang disampaikan tadi terakhir oleh Buya Hamka sangat luar biasa dan itu tentu saja mewarnai pendidikan kita. Maka akhirnya muncullah pesantren-pesantren baik tradisional maupun modern, muncul sekolah Muhammadiyah dan sebagainya, bermunculan pendidikan Islam yang hampir semua tipenya sama, mengembangkan akhlak, budi pekerti dan sebagainya. Tapi ini kenyataan ini yang saya ingin tanyakan, mungkin adakah yang salah
dewasa ini kok malah pendidikan makin menjamur, makin bagus, makin banyak, tapi kok akhlak punten ini akhlak dunia hari ini, remaja kita kali ini kok seperti jauh berbeda dan bertentangan dengan pendidikan yang mereka peroleh. Saya pikir anak-anak kita pun dulu pernah mendapatkan PAUD, TK, Al-Quran, apalagi TK Al-Quran itu seiring waktu tuh makin banyak ya. Tapi kok akhlak hari ini malah makin kurang bagus ya. Mungkin adakah mungkin di sini sesuatu yang salah, kemudian ketika ada sesuatu yang salah, kira-kira harus seperti apa nih kita sebagai orang tua, sebagai para pendidik di seluruh Indonesia. Terima kasih, mungkin itu pertanyaan dari saya. Pak Mater, enggak? Baik, silakan. Ibu Pratiwi. Baik, terima kasih Pak Ketua. Mohon izin Pak Doktor dan Bapak Ibu yang lain. Tadi dari yang sudah disampaikan sangat menarik menurut saya ya. Memang ada satu pertanyaan sih mungkin untuk keduanya, untuk presenter pertama dan presenter yang kedua. Kalau melihat dari tokoh-tokoh itu, kalau kita melihatnya sekarang itu seperti ya bagus gitu ya. Cuman pertanyaan saya, dari setiap tokoh itu pasti ada tantangan-tantangan yang dihadapi di zamannya. Ketika mengembangkan pemikiran, ketika mengembangkan pendidikan tadi itu di setiap zamannya. Nah, mungkin bisa dijelaskan tantangannya apa dan bagaimana para tokoh-tokoh itu menyelesaikan sehingga bisa tetap bertahan dan sejarahnya bisa kita pelajari. Karena kami yakin sejarah itu akan berulang. Ketika ada permasalahan, kita bisa mengambil sejarah dari para tokoh itu bagaimana tantangan ini, oh begini menyelesaikannya. Tantangan ini begini penyelesaiannya. Mungkin begitu. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, sudah 3 penanya. Kami persilakan baik Pak Dimas ataupun Bu Dwi ya, tadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Baik, saya dulu mau berdiri dulu. Silakan Pak. Oh ya. Yang pertama ingin menjawab tentang pertimbangan mengapa tidak mengambil Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi kalau mungkin salah saya, pertama saya pingin itu sebenarnya saya pingin 3 tadi Pak. Yang pertama itu ada Kiai Hajar Dewantara, yaitu kenapa saya ambil karena beliau adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Tuh. Yang kedua saya ngambil kenapa Kiai Haji Ahmad Dahlan, karena beliau sering terjadi perdebatan juga kan. Kenapa Bapak Pendidikan itu kenapa kok malah Kiai Hajar Dewantara bukan Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu kan sering terjadi perdebatan juga itu sampai di media sosial di mana itu kan, karena katanya kontribusinya malah lebih besar Kiai Haji Ahmad Dahlan daripada Kiai Hajar Dewantara, makanya dan beliau juga pendiri Muhammadiyah gitu. Sebenarnya yang ketiga ini saya inginnya tokoh pendidikan modern. Pertama saya pendidikan modern, pertama ingin tulis ini Prof. Din Samsudin gitu kan. Dan Samsudin, tapi entah takut dibilang kayak narsistik atau gimana gitu kan. Karena memang saya mengajar di sekolahnya beliau, akhirnya saya hapus, saya mau ganti ke Hamka, tapi kan ternyata Bu Dwi kan udah ambil Hamka, saya hapus, ya udah Bu aja lah gitu, nggak usah ini. Itu sih pertama ininya Pak, alasan utamanya. Tapi mungkin nanti untuk revisinya bisa kita nanti masukkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga boleh di situ. Kemudian untuk pertanyaannya Bu Kokom tentang kenapa sih, ada apa sih dengan anak-anak, pendidikan anak-anak ini, kenapa akhlaknya kayak gini. Sebenarnya banyak faktor gitu ya. Saya mungkin bisa menjelaskan 1 atau 2 faktor. Pertama dari segi guru. Maksudnya kalau kita bandingkan lah, mungkin waktu zaman kita ketika tahun 90-an itu, di mana yang namanya guru itu ya warasatul anbiya lah, kayak ulama maksudnya kita sangat menghormati guru betul-betul kita hormati. Orang tua juga yang menyekolahkan anak-anaknya juga pasti akan menghormati guru. Jadi istilahnya guru itu hampir dikatakan terbebas dari kesalahan lah gitu kan, karena misalkan kita
ada salah, kita ada nakal, kita dihukum guru, dicubit, dipukul guru, kalau kita lapor orang tua, ya orang tua pasti bakal makin pukul dan cubit kita gitu kan. Tapi kalau misalkan zaman sekarang di mana pola pikir masyarakatnya juga berbeda, kemudian tingkat pendidikan masyarakat juga berbeda, akhirnya itu ada guru salah dikit, misalkan dia menjewer atau menghukum anaknya, jangankan itu misalkan kayak membentak, marahin aja udah dibawa ke jalur polisi. Jadi kalau misalkan jadi kayak guru-guru zaman sekarang, kalau dulu zaman dahulu guru itu mungkin memikirkan akhlak dan akademik mereka, kognitif dan akhlaknya. Tapi kalau zaman sekarang guru udah nggak mikirin akhlak. Maksud saya di sini adalah guru-guru yang di sekolah-sekolah umum, sekarang SD atau SMP umum, SMP negeri itu. Jadi udah nggak mikirin akhlak gitu. Yang penting saya masuk, saya ngajar, saya terima gaji, udah selesai gitu. Terserah itu anaknya mau bandel, mau akhlaknya kayak gimana, kemudian mereka saya transfer ilmu, mereka dapat ilmunya atau enggak gitu. Apalagi dengan sistem sekarang di mana anak-anak sudah tidak ada yang tidak namanya tidak naik kelas, semuanya akan naik kelas. Jadi ya pemikiran guru zaman sekarang daripada ribet, saya misalkan saya mikirin akhlak anak-anak, malah nanti saya yang masuk polisi gitu kan, ya udah yang penting saya masuk, saya datang ngajar, ngasih materi ini terserah mau gimana, saya keluar saya terima gaji, selesai. Beda dengan guru zaman dahulu. Guru zaman dulu pasti kita akan pikirin akhlaknya anak, kemudian ini anak lebih istilahnya berbeda lah. Kemudian faktor kedua saya mikir juga karena perkembangan zaman. Kalau dulu kan ada zaman generasi boomer ya. Generasi boomer itu kan di mana orang-orang yang itu kan setelah masa Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, di mana orang-orang pada waktu itu mereka memiliki mentalitas yang kuat. Karena apa? Karena pada waktu itu bisa hidup aja udah alhamdulillah gitu. Bisa hidup, bisa dapat kerja aja udah alhamdulillah gitu. Mau kerjanya apapun, mau jadi petani, mau jadi apa, udah hidup aja udah alhamdulillah gitu kan. Kemudian pada zaman milenial atau generasi tahun 80-an itu kan istilahnya bisa kerja aja udah alhamdulillah. Yang penting kerja, mau kerja apa. Karena mungkin dari situlah mentalnya sudah terbentuk alaknya anak-anak, makanya kemudian tapi zaman sekarang di mana semuanya serba instan, mau belajar ya tinggal lihat Google, kemudian mau bikin apa ya ada AI, kemudian mau pesan makanan nggak perlu repot-repot jauh pergi ke pasar beli bahan-bahannya, belajar masak tinggal pesan aja di Shopee Food apa Grab Food gitu kan. Jadi memang dari situ mental anak-anak itu pasti akan berbeda dengan zaman kita. Mungkin kita sering berpikir, kenapa sih anak zaman sekarang itu mentalnya kayak mental tempe, langsung baru ini dikit kayak udah mental saya terganggu, mental health atau apa itu butuh pokoknya masalah lebih mikirin mental karena memang zamannya sudah berbeda gitu. Jadi makanya termasuk untuk akhlak tadi juga kan, karena memang informasi yang masuk dari kita itu, kalau dulu itu apa yang disampaikan guru itu adalah ilmu. Tapi kalau zaman sekarang kan anak-anak lihat TikTok, apalagi kan sekarang generasi sekarang kan, kenapa daya literasi Indonesia rendah kan karena mereka lebih suka melihat video yang cuma 30 detik gitu kan. Dari situ mereka dapat ilmu dari mana-mana. Termasuk ada siswa saya juga, dia istilah bahasa Inggrisnya itu self diagnosis, dia mendiagnosis dirinya sendiri bahwasanya saya itu kena mental health ini. Ustaz, saya itu kena mental health. Kenapa? Saya lihat di TikTok ciri-cirinya ini dan itu cocok dengan saya katanya. Dia self diagnosis kayak gitu, hanya ya jadi kayak rada-rada aneh akhirnya dibawa ke psikolog sih gara-gara lihat gara-gara lihat video TikTok gitu. Itu makanya mental anak-anak udah beda itu sih untuk tadi Bu Koko. Mungkin dari Budi nanti bisa menambahkan. Kemudian untuk tantangan tadi memang karena pada kita ambil contoh ketika ketika Kiai Ahmad Dahlan, tantangannya kan pada waktu zaman beliau itu yang pertama pendidikan Islam pada waktu itu masih menggunakan sistem tradisional, padahal yang berkembang pada waktu itu adalah sekolah Belanda dengan sistem modernnya. Akhirnya beliau kan bikin sekolah dengan tujuan di mana anak-anaknya belajar agama tapi tidak dengan model tradisional, tapi dengan model
sekolah modern. Kemudian tantangan selanjutnya kan ada Huropat, ada TBC tadi, Tahayul Bid'ah Huropat. Akhirnya beliau mendirikan Muhammadiyah, yang dimana Muhammadiyah itu salah satu tujuannya adalah memberantas hal-hal seperti itu. Kemudian mungkin untuk zaman sekarang, mungkin itu tadi tantangan sama tadi kayak Bu Kokom tadi, kenapa akhlak anak-anak kayak gini. Kemudian termasuk saya juga kan karena saya di pesantren 24 jam dengan anak-anak memang berbeda anak-anaknya. Di sini kalau dulu kita kan pesantren, karena saya dulu kan di Gontor, itu tidak ada yang namanya psikolog atau apa. Di sini kita anak-anak sekarang itu butuh yang namanya psikolog. Jadi mereka untuk curhat apa, mereka misalkan ada masalah dengan temannya, mereka itu butuh teman curhat lah, teman curhat dari baik dari kakak kelasnya maupun dari guru-gurunya, teman curhatnya kayak konseling gitu. Dulu kan waktu kita di pondok kan nggak ada masalah apa kita hadapin sendiri kan. Untuk ada masalah apa, baju hilang itu udah gimana caranya, ya udah kita hadapin sendiri. Kalau zaman sekarang kan kalau anak-anak saya di sini bajunya jatuh hilang itu udah nangis atau apa misalnya gitu. Mungkin itu sih tantangan kita untuk sekarang apa, dunia pendidikan kita, terutama pendidikan Islam ya, bagaimana jadi tidak cuma membentuk akhlak dan keilmuan mereka, tapi juga mungkin untuk mentalnya mereka. Karena juga banyak anak-anak kita di sini mereka punya kemampuan akhlaknya bagus, kemampuan apa akademiknya bagus, tapi ketika disuruh mengikuti lomba gitu, suruh maju ke depan, ketika disuruh khutbah atau apa dan lainnya, itu akhirnya mereka tidak berani mungkin karena mentalnya itu. Terima kasih dari saya. Mungkin ada teman dan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu. Lanjut, Bu Dwi ya tadi. Ya, Pak, izin mungkin menambahkan saja tadi yang dari Bu Kokom, tadi Pak Dimas sudah dari segi guru, dari sisi teknologi dan dari segi siswa. Saya menambahkan dari segi orang tua nih, Bapak, Ibu, bahwa memang walaupun memang tadi betul ya yang disampaikan Bu Kokom, perkembangan tentang pendidikan agama makin banyak, SDIT, sekolah modern Islam itu makin merebak, tapi tetap saja tidak semuanya masyarakat paham akan itu gitu ya, Bapak Ibu. Orang tua saat ini juga sibuk dengan keadaan mereka gitu, kurang memperhatikan anak. Anak tidak dapat meneladani orang tua. Itu yang disayangkan, mungkin sampai saat ini masih ada keadaan seperti itu, sehingga ketika anak kurang meneladani orang tua, maka mereka akan mencari ke tempat lain. Orang tua yang harusnya jadi panutan, membimbing mereka, karena itu tugas penuh gitu ya. Walaupun saat ini mungkin di sekolah banyak yang guru jadi tadi dibebani oleh, selama siswa di sekolah, maka itu tanggung jawab guru. Ketika siswa masih ada di lingkungan sekolah, walaupun sudah di luar sekolah gitu ya, masih di jalan pun itu dianggapnya masih tanggung jawab guru, padahal tidak seperti itu. Bagaimanapun juga orang tua yang bertanggung jawab penuh. Guru itu hanya dititipi gitu ya, amanah untuk di sekolah untuk memberi pembelajaran. Tapi selebihnya dari itu adalah tanggung jawab orang tua yang harus menjadi panutan bagi siswa. Mungkin menambahkan itu untuk Bu Kokom. Kemudian yang untuk Bu Pratiwi, tantangannya saya ambil khususnya yang Buya Hamka ya tadi. Memang tantangannya beliau cukup banyak. Antaranya beliau adalah keluarga yang kurang mampu tumbuh, namun tetap tumbuh dalam keluarga yang taat beragama. Pendidikan formalnya itu rendah gitu ya. Meninggalkan sekolah formalnya itu pada usia muda dan beliau belajar sendiri. Jadi Buya Hamka ini belajar secara otodidak, membaca banyak buku, menimba langsung dari berbagai ulama, termasuk sampai ke Mekah. Kemudian dari kalangan agama bahwa Buya Hamka ini sering mendapat kritik dari kalangan konservatif yang tidak setuju dengan pandangan beliau yang terlalu modern. Namun beliau tetap teguh terhadap prinsipnya dan terus berdakwah.
Beliau mendirikan majalah Pedoman Masyarakat untuk terus menyebarkan ide dan berusaha menjelaskan pandangannya yang berdasarkan pada Quran dan hadis. Beliau juga pernah ditangkap oleh pemerintahan Orde Lama. Kemudian ia dituduh dalam gerakan politik yang menentang pemerintah, namun beliau tetap produktif dan menulis tafsir Quran yang terkenal, yaitu Tafsir Al-Azhar. Kemudian beliau juga pernah mendapat kritik tentang novelnya berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karena dianggap mengambil inspirasi karya orang lain. Namun beliau membuktikan keaslian karyanya dengan memberikan penjelasan dan argumen yang kuat. Dan beliau juga sempat menghadapi tekanan politik yang menuntut kesetiaan beliau terhadap pemerintah. Beliau tidak memutuskan untuk tidak terlibat dalam politik praktis dan fokus pada dakwah. Beliau menyuarakan kebenaran dengan cara yang bijak dan modern sehingga kemudian akhirnya lebih dihormati oleh banyak pihak. Mungkin demikian Bu Pratiwi, Pak Moderator, tambahan dari saya. Baik, bagaimana Bu Kokom dan Bu Pratiwi? Bu, Pak. Terima kasih. Bu Kokom, Komaria? Ya, terima kasih Pak. Hanya mungkin ada yang belum terjawab itu bagaimana mengatasinya ya. Kira-kira seperti apa nih kita dengan kondisi seperti itu. Ya, gimana Ya, Bu belum Dwi ya. dan Pak Dimas? Mungkin ada pemikiran, lintasan pikiran dari Pak Dimas dan Bu Dwi, silakan. Kalau saya mungkin bagaimana ini apa solusi. Kalau solusi belum ada. Belum ada. Kalau saya solusi kalau saya di sini sih saya praktekinnya ya mau nggak mau ya tetap saya gunakan apa yang dulu saya dapati ketika masih sekolah gitu, misalkan ya walaupun terkadang ada rasa gimana ya, ada rasa kasihan ke anak-anak misalkan mikirin mentalnya gimana, misalkan ya mungkin karena sekarang kan kita juga di sini kan sudah tidak boleh lagi namanya hukuman fisik ya, hukuman fisik kan, jadi hanya cuma ya tinggal marah-marah aja gitu kan, tapi terkadang anak-anak sendiri juga baru dimarahin ya udah kena mental juga gitu kan. Udah kena mental, makanya saya kan di sini kenal kayak galak apa gimana gitu kan, tetap galak gitu. Tapi ya itu bagaimana gurunya sih. Gurunya kalau saya di sini misalkan eh, saya tuh kadang melihat orang tuanya. Kalau misalkan saya karena terkadang ada beberapa orang tua juga mikirnya, Ustadz ini anak saya, ini saya serahkan ke pondok, terserah mau diapain, misalkan kalau misalkan dia buat salah terserah mau dipukul mau diapa, yang penting jangan mati aja. Ada yang seperti itu. Ada kan ketika kita penerimaan siswa baru kan ada siswa wawancara dengan wali santri gitu kan. Ada juga beberapa wali santri, Ustadz kalau saya anak saya sistemnya nggak apa-apa dimarahi, yang penting jangan dipukul, jangan main fisik. Ada yang juga yang katanya eh, karena memang ada beberapa orang tuh kayak mereka itu nggak pernah cukup dikasih apa, nggak, jangan dimarahin, cukup dikasih nasihat aja gitu. Jadi saya terkadang perlakuan terhadap anak-anak itu berbeda-beda tergantung dari kondisi anak itu. Karena ada juga beberapa anak-anak di sini yang istilahnya sudah nakalnya udah nakal kuadrat lah gitu kan, istilahnya nggak bisa cuma diomongin, nggak bisa cuma dimarahin, ya istilahnya ada beberapa treatment khusus lah gitu kalau sama mereka itu. Dan terkadang orang tuanya nggak apa-apa gituin aja gitu. Saya juga dulu dia juga dulu kalau di rumah kalau misalkan nakal saya gituin juga katanya. Jadi ya kalau dari saya sih begitu, tapi kalau untuk secara global mungkin dari beberapa tokoh pendidikan Islam yang ada sekarang mungkin bisa merumuskan kembali suatu konsep pendidikan yang betul-betul Islami gitu kan. Karena di Islam juga kan ada
hadis itu kan ajarilah anakmu untuk sholat ketika umur 6 tahun dan pukullah ketika umur 9 tahun, gimana? Itu sudah kalau dari saya, terima kasih. Oke, Pak Moderator, Pak Matnur, Ya, siap, pikir Dokter. cukup ya. Nanti Silakan, Dokter. oke, saya sudah dikasih kesempatan, Moderator. Apa masih ada Bapak Ibu yang ingin didiskusikan? Mungkin Ini sekarang berapa ya? 5.15. Oke, saya kira cukup aja dulu ya, Pak Matnur. Baik, silakan Pak Dokter untuk Oke. memberikan koreksi, masukan, dan Baik. Pertama, tentu kita memberikan apresiasi terhadap dua presenter kita, pemakalah kita, Ibu Dwi dan Pak Dimas. Ya kan, jadi apapun sudah berusaha maksimal untuk menyampaikan ya sari-sari pikirannya melalui makalah yang sudah disampaikan tadi. Begitu juga tadi ada semacam apa ya, pendalaman ya dari Pak Matnur, Ibu Kokom, dan Ibu Pratiwi, gitu kan? Oke, pertama, ini dengan durasi waktu yang ada, kan biasanya kalau kita memberikan catatan atau apa semacam masukan atau pembobotan itu secara general, secara global kita bagi dua ya. Hal-hal yang kaitan dengan teknis ya, teknis penulisan dan kaidah-kaidahnya. Dan yang kedua kita masuk pada substansi gitu, substansi dari makalah ini gitu kan. Nah, waktu yang ada saya pikir nggak cukup ya. Lagian saya sudah ikuti dari kuliah-kuliah sebelumnya, ya alhamdulillah. Kalau di S3 dengan 3 dosen pendamping itu ada manfaatnya, ada gunanya. Jadi 3 dosen yang mungkin punya latar belakang spesifik ilmu yang berbeda-beda itu saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Nah, alhamdulillah dosen kita sebelumnya, Ibu Prof ya, itu saya ikuti. Beliau orang yang sangat telaten dan memang sangat capable dalam soal-soal yang kaitan dengan hal-hal teknis gitu kan. Jadi bagaimana cara menulis artikel, kemudian apa lagi namanya, semua kaidah itu beliau betul-betul tuntun, dan saya bersyukur dengan demikian pada aspek itu Ibu dan Bapak semua sudah diberi pembobotan untuk itu. Nah, waktu yang tersisa ini hari ini kita memperbincangkan atau kita mendiskusikan 3 sosok ya. 3 sosok guru atau pendidik sekaligus gitu dalam durasi waktu yang ada gitu kan. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan, Ki Hajar Dewantoro, dan Buya Hamka gitu. Nah, saya pertama saya mungkin mulai dulu dari Kiai Haji Ahmad Dahlan gitu ya. Jadi ini karena berdasarkan usia gitu kan. Jadi kalau kita lihat dari urutan fase-fase waktu dan usia itu kan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pra kemerdekaan ya. Kemudian pada masa kemerdekaan itu ada Ki Hajar Dewantoro, dan masa kemerdekaan dan pasca itu Buya Hamka gitu. Jadi itu saya melihat dari sisi itunya. Nah, pertama, karena kalau kita di S3 ini, saya justru, tadi kan ada pertanyaan yang masuk ya, kenapa kemudian tidak dimasukkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau yang lainnya gitu. Saya justru malah cenderung lebih spesifik gitu. Malah saya cenderung ke dalam makalah tadi khusus fokus satu tokoh aja gitu. Jadi kita
kan dalam apa ya, di S3 ini kan memang kita punya kaidah apa ya, kalau kalau di tataran apa, permukaan itu kan daging ya, itu S1. Apa, kulit itu S1 ya. Kemudian masuk lagi daging itu S2, tapi pada tataran S3 itu sudah masuk ke tulang-tulangnya gitu. Nah, jadi kalau ada satu objek yang kita bahas itu kan dia lebih dalam ya, dari sisi kulit, daging, bahkan sampai ke tulang-tulangnya gitu. Jadi kalau misalnya dua tokoh sekaligus dalam satu makalah, nah itu kemudian apa ya, kita punya keterbatasan dalam melakukan pendalaman. Tapi tidak apa-apa, ini paling tidak menjadi bahan bagi kita ya, karena kita sudah menangkap substansinya tadi. Oke, kemudian yang kedua, catatan saya yang kedua, jadi ini saya masuk ke substansinya aja ya, untuk pembobotannya. Saya masuk di sisi-sisi yang mungkin juga tadi belum sempat oleh dua pemakalah mengungkapkan. Nah, kalau kita memperpinjamkan tentang tokoh nasional ya, ini kan tokoh nasional yang ada yang punya latar belakang nasionalis, agamawan, tapi ada juga yang memang punya latar belakang ulama atau agamawan. Nah, sebenarnya kita lebih santai ya, karena kan tokoh-tokoh ini kan tokoh-tokoh yang familiar ya, karena tokoh ya nasional ya, sehingga memang kita sudah sering mendengar, kita sering membaca, dan kita juga sering dalam forum-forum ya tentang kiprah mereka gitu. Jadi sebenarnya kita lebih santai. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, bahwa ternyata dari dua presenter tadi ya, Ibu Dwi dan Mas Dimas tadi, kita bisa menangkap bahwa ternyata ide-ide, gagasan-gagasan, dan pemikiran-pemikiran daripada tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh kita sendiri itu banyak terdapat apa istilahnya, butiran-butiran emasnya gitu kan. Jadi kadang kita ini apa istilahnya itu, blingsatan mencari ide-ide atau gagasan-gagasan dari tokoh-tokoh apa, pemikir-pemikir Eropa misalnya, untuk bagaimana memperbaiki sistem pendidikan kita. Tapi ternyata kalau kita melihat ya, tokoh-tokoh kita itu luar biasa. Apalagi nanti kita masuk pada pemikiran daripada Ki Hajar Dewantoro. Ya. Ada menyebut Dewantoro, ada yang menyebut Dewantara, ya sama aja. Nah, jadi kenapa kemudian kita lebih misalnya membahas apa, mengadopsi pikiran-pikiran Ivan Illich ya, Ivan Illich dengan schooling society-nya, ada juga Paulo Freire dengan pendidikan yang membebaskan, ada juga Eric Fromm dengan Escape from Freedom-nya, dan macam-macam itu. Padahal banyak mutiara-mutiara ide dan gagasan-gagasan dari para tokoh-tokoh kita. Oke, kalau kita berbicara atau kita membahas tentang studi pemikiran para tokoh, maka sebenarnya pola atau alurnya itu memang bisa bermacam-macam, bisa bervariasi, gitu kan? Nah, ada pola yang oleh Ibu Dwi sama Pak Dimas tadi, itu juga kita menemukan pola seperti itu. Tapi kalau kita melihat, ada beberapa poin penting kalau kita membahas tentang studi tokoh ya, pikiran-pikirannya. Yang pertama adalah riwayat singkat gitu. Nah, itu alhamdulillah di Pemakala itu sudah ada ya, lahir kapan, kemudian apa lagi namanya, latar belakang keluarga dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah latar sosial budaya agama. Latar sosial budaya agama termasuk juga pergolakan politik. Kenapa ini penting? Setting sosial itu penting dikemukakan oleh karena disitulah pergumulan dari para tokoh-tokoh tersebut ya, yang kemudian melatar belakangi munculnya ide-ide dan gagasan-gagasan tersebut. Jadi kan gini, sebuah ide atau gagasan itu kan dia tidak muncul di sebuah ruang yang hampa gitu. Dia tidak turun dari langit begitu saja, ya kan? Tapi dia muncul karena ada interaksi, ada benturan, ada masalah yang terjadi di zaman di mana dia ada. Makanya bagus sekali tadi ada
pertanyaan yang ketiga yang masuk tadi dari Ibu Pratiwi ya, tentang apa sih tantangan yang mereka hadapi pada saat itu dari 3 tokoh itu, dan gimana cara mereka menghadapi tantangan itu gitu kan. Memang itu penting ya, karena ya hukum sejarah itu circle ya, dia bisa berulang gitu dalam wujud yang bisa berbeda, tapi spirit atau semangatnya itu bisa sama. Nah, sehingga demikian itu penting. Jadi pasang surutnya tokoh tersebut baik dalam hidupnya ya, dalam setting sosialnya itu juga penting untuk dikemukakan. Kemudian ada relevansi, ada komparasi. Oke. Sekarang kita masuk dulu di Kiai Haji Ahmad Dahlan gitu. Jadi Anda bisa bayangkan dalam waktu yang begitu singkat ini 3 tokoh ini kita bahas tuntas gitu kan. Jadi tentu saya secara snapshot saja ya, secara ringkas-ringkas saja untuk melihat poin-poin penting. Yang pertama adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, beliau ini kalau satu kata yang kita sebutkan tentang beliau ini ya, the founding father ya, pendiri dari salah satu ormas terbesar ya, selain NU yaitu Muhammadiyah. Nah, gagasan-gagasannya sudah kita banyak baca, buku-bukunya juga ada. Walaupun saya ingin sampaikan bahwa beliau ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sangat miskin dalam soal penulisan. Jadi karya-karya beliau yang lahir dari tangan beliau itu sebenarnya kita lihat sangat minim. Yang banyak adalah banyak orang yang kemudian menulis tentang beliau. Nah, kita juga melihat ada novel, bahkan film-film yang diangkat tentang beliau. Nah, yang paling penting adalah bahwa dalam sejarah yang disebutkan tadi, beliau itu 2 kali berguru di Makkah pada saat itu. Nah, dari sini kemudian profil dia itu kan kita lihat ya, ini yang unik ya. Beliau pendidik, beliau seorang wirausahawan, beliau pintar main biola, beliau orang yang sangat suka sepak bola, kemudian touring kemana-mana gitu kan. Nah, dan yang unik dari beliau, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu adalah bahwa di zaman itu murid itu mencari guru, mendatangi guru dalam tradisi NU, maka beliau adalah orang yang mencari murid gitu. Lewat dakwah-dakwah beliau, itu beliau door to door kemudian datang ke tempat ya di mana beliau memberikan pencerahan, dan pada saat yang sama juga beliau berdagang seperti itu. Nah, ini yang khas dari beliau. Dan ini info-info pendek tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, sisanya kita akan dalami sendiri. Nah, saya langsung masuk di to the point saja tentang gagasan-gagasan beliau. Nah, yang pertama adalah ini tentang setting sosial yang ingin saya sampaikan ya. Setting sosial, kenapa sehingga ide-ide atau gagasan-gagasan tentang pendidikan dari beliau itu muncul. Nah, ini penting supaya apa, Ibu dan Bapak sekalian, supaya kita itu tidak jumping gitu. Jadi ada konteks sejarah, ada konteks sosial, ada konteks budaya, bahkan ada konteks politik yang kemudian melahirkan seseorang itu ketika menyampaikan atau mengutarakan tentang gagasan-gagasannya. Nah, tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang pertama setting sosial keagamaan pada saat itu, kita lihat bahwa, nah ini sayang sekali ya, karena 3 tokoh, hanya 1 hari kan saya harus mencari referensi ya, tentang 3 tokoh ini. Jadi, apa lagi namanya, ada catatan-catatannya, tapi ketika ingin dibuat dalam bentuk PPT, saya nggak punya waktu yang cukup gitu. Sayang sekali gitu. Jadi kita bisa ikut alurnya ya, kalau misalnya itu dibuatkan dalam PPT. Tapi saya ingin Ibu dan Bapak tetap konsentrasi untuk saya menyampaikan dari hasil referensi yang saya baca. Nah, pertama, apa setting sosial yang saat itu dihadapi oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan? Pertama, kita ketahui bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan itu hidup pada zaman atau pada era penjajahan, ya kan? Pra kemerdekaan pada saat itu. Nah, karena dia hidup ya di era pra penjajahan, dan pada saat itu bumi Nusantara ini memang dijajah, maka menurut beliau dia melihat bahwa ada semacam mental dari orang-orang yang dijajah itu
yang dimana mental daripada orang-orang yang dijajah itu sangat merugikan atau sangat tidak menguntungkan, ya kan? Seperti itu. Apa kondisi psikologis dari orang yang terjajah pada saat itu di bumi Nusantara yang dia lihat? Pertama adalah apa yang dia sebut sebagai orang-orang yang dijajah itu mengalami apa yang disebut dengan ideologi pasrah gitu, teologi pasrah. Jadi teologi pasrah itu teologi di mana mereka menerima apa saja yang mereka alami gitu. Jadi misalnya dalam konteks penjajah, dalam teologi pasrah itu mereka bilang begini, kondisi kita dijajah ini kan memang sudah takdir, gitu kan? Ini sudah takdir yang memang kita tidak bisa hindari gitu. Kita juga mau apa gitu, ini sudah takdir dari Tuhan. Itu teologi pasrah dari sisi psikologis daripada orang-orang yang terjajah, dan itu dialami oleh negeri-negeri Muslim. Salah satu di antaranya adalah di bumi Nusantara pada saat itu. Nah, tapi Ibu dan Bapak, saudara-saudara sekalian, pada saat yang sama, pada saat itu era di mana awal kebangkitan dunia Islam gitu. Jadi ide-ide tentang gagasan-gagasan tentang kebangkitan Islam itu di dunia Timur Tengah dan dunia Islam itu sudah mulai menggema. Nah, ini poin pentingnya adalah bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan yang 2 kali berguru di Makkah pada saat itu, dia kemudian berinteraksi, ya, dia berinteraksi dengan pikiran-pikiran para tokoh-tokoh pembaharuan pada saat itu. Jamaluddin Al-Afghani, kemudian muridnya ada Muhammad Abduh, Syekh Muhammad Abduh, ada juga Rasyid Ridha pada saat itu. Dan hasil interaksi dia dengan gagasan pembaharuan pada saat itu, dia punya impian bahwa pada saat dia pulang ke Indonesia, maka ide-ide tentang pembaharuan itu dia akan juga dia akan lakukan di Indonesia gitu. Nah, ini tentu tanpa punya tantangan, pasti punya tantangan yang sangat luar biasa gitu kan, karena nanti dia akan bertabrakan dengan kelompok-kelompok status quo gitu tentang ide-ide pembaharuan ini. Oke, jadi itu setting sosialnya. Nah, kembali ke tadi bahwa dengan teologi kepasrahan daripada orang-orang di bumi Nusantara pada saat itu, maka teologi kepasrahan ini kan membuat orang fatalistik gitu. Nah, ini Ibu dan Bapak, saudara-saudara sekalian, teologi fatalistik itu kalau sudah sampai pada tingkat itu, orang ketika menghadapi sebuah masalah, yang sesungguhnya masalah atau problem itu adalah problem yang konkret, orang tidak mau menghadapi dengan problem yang konkret, menghadapi atau mengatasinya dengan hal-hal yang sifatnya konkret gitu. Iya kan? Jadi justru dalam menghadapi masalah-masalah tersebut, sebagai kompensasinya adalah dia lari kepada hal-hal yang sifatnya mistik gitu. Hal-hal yang sifatnya supranatural. Iya kan? Nah, itulah teologi fatalistik gitu. Menghadapi masalah tidak secara konkret, tapi lari ke hal-hal yang berbau mistik atau supranatural. Nah, itulah yang kemudian menurut dia ini problem. Makanya lahirlah 3 trilogi kemungkaran itu. Tahyul, khurafat, bid'ah. Ya, itu karena dia melihat bahwa fenomena pada saat itu orang ketika berhadapan dengan masalah lari ke hal-hal yang sifatnya mistik, supranatural gitu. Nah, coba sekarang menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, dia melihat ada perilaku yang berbeda antara kaum orang-orang Belanda pada saat itu ya dengan kaum pribumi ya. Orang-orang Belanda itu kalau misalnya mereka sakit, mereka pergi ke dokter, diberi advice sama dokter, diberi nasihat, dikasih obat, kemudian mereka konsumsi obat, sembuh. Nah, bagaimana dengan perilaku orang-orang pribumi? Kalau mereka sakit, mereka ke dukun. Iya kan? Ke dukun, dikasih air, kemudian minum. Atau misalnya lari meminta kepada pohon yang menurut mereka di situ ada dewanya atau laut dan sebagainya gitu. Nah, Ibu dan Bapak, saudara-saudara sekalian, muncul pertanyaan. Kenapa sehingga kondisi umat pada saat itu ketika menghadapi hal-hal seperti itu, mereka lari kepada hal-hal yang sifatnya supranatural, tidak rasional. Nah, menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan bahwa
problem utama kondisi seperti ini oleh karena umat atau orang-orang di bumi Nusantara pada saat itu mereka belum terpapar pendidikan yang memadai. Oke ya, Ibu dan Bapak sekalian ya. Oke ya. Kenapa sehingga teologi kepasrahan itu muncul, kemudian melahirkan fatalistik dan kemudian menghadapi masalah dengan cara-cara yang sifatnya supranatural tidak masuk akal? Menurut dia faktor yang paling utama adalah faktor pendidikan. Nah, dari situlah kemudian dia punya obsesi bahwa untuk mengatasi semua masalah itu harus dimulai dari pendidikan. Nah, disitulah kemudian dia mulai merintis. Nah, ini saya cepat-cepat saja. Ketika dia mulai merintis pendidikan pada saat itu ya, ada satu cerita di mana dia, ini kaitan dengan lahirnya Muhammadiyah ya. Jadi dia kemudian menjadikan rumahnya itu sebagai sekolah, kemudian suatu saat ditanya oleh seseorang, Pak Kiai membangun sekolah? Dia bilang, iya. Sekolahnya di mana? Di rumah dia sendiri, di rumah saya sendiri. Siapa yang ngajar? Dia bilang, saya sendiri yang ngajar. Nah, pada saat itu kemudian orang ini bilang sama Kiai Haji Ahmad Dahlan, Pak Kiai, kalau boleh saran saya, Pak Kiai dalam membangun sekolah ini mestinya itu dinaungi oleh sebuah lembaga, sebuah yayasan. Karena pada suatu saat nanti kalau Pak Kiai sudah tiada, kemudian diwariskan kepada anak cucu, kalau anak cucu itu kapabel, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, maka sekolah atau lembaga itu pasti juga punah gitu. Tapi kalau dia di backup oleh sebuah institusi atau lembaga, Pak Kiai sudah tiada, maka lembaga itu akan tetap hidup. Nah, ketika ditanya balik, kira-kira apa namanya? Nah, saat itu kemudian dia memunculkan nama Muhammadiyah. Nah, dari situ. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, ini kita masih punya waktu berapa ini? Ini baru Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Masih berapa lagi Pak? Biar saya menyesuaikan Pak Madnur. Ya 10-15 menit kalau jam 6 kurang seperempat. 10-15 menit ya. Oke. Yang kedua, kalau kita masuk kepada gagasannya, ada 7 falsafah ajaran. 7 falsafah ajaran beliau, itu saya nggak usah sebut. Tapi dari 7 falsafah itu, ada satu yang memang ini kaitan dengan pendidikan. Jadi beliau mengatakan bahwa pelajaran itu terbagi dua. Ya, bagian pengetahuan atau teori, dan yang kedua adalah belajar tentang amal. Jadi tentang teori itu abstraksi gitu kan. Tapi yang kedua yang dia maksud adalah amal. Ya, mengajarkan tentang prakteknya. Dan dua hal ini harus dilakukan secara tahap demi tahap gitu, menurut dia. Jadi ada pengulangan-pengulangan untuk teori dan pengetahuannya. Tapi kalau untuk amal itu tahap demi tahap. Nah, ada 17 kelompok ayat yang dia juga lakukan, dan di situ bagian dari proses pendidikan dia gitu. Satu hal lagi yang saya ingin sisipkan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang pendidikan kaum perempuan. Jadi suatu saat, ini menarik ya, suatu saat beliau itu di depan santri perempuannya, beliau bertanya seperti ini, kira-kira kalian kalau aurat kalian dilihat oleh lelaki, kalian malu nggak? Ini kepada santri-santri perempuan. Dan serentak mereka menjawab, malu Pak Kiai, pasti kami malu gitu. Nah, terus kemudian dia sambung, kalau misalnya kalian malu aurat kalian dilihat oleh kaum laki-laki, ya kan? Kalian bisa membayangkan ya, bahwa ketika kalian sakit, ya, apalagi kalian melahirkan, itu kan ditangani oleh dokter lelaki gitu. Nah, kenapa kalian tidak berpikir untuk belajar, ya, menjadi seorang dokter? Dan kalau kalian sudah menjadi seorang dokter, maka ada dokter perempuan. Ketika misalnya ada pasien perempuan atau bahkan melahirkan, itu ditangani oleh perempuan gitu kan. Nah, jadi ini sebenarnya pelajaran penting adalah bahwa gimana sebagai seorang pendidik atau pengajar, beliau punya teknik-teknik untuk memberikan motivasi gitu. Memberikan pemantik secara logis ya, untuk kemudian bagaimana orang bisa belajar seperti itu. Nah, satu lagi yang paling penting adalah bahwa analogi beliau tentang bagaimana agama itu dibawa dengan santun gitu. Jadi karena beliau seorang pemain biola, suatu saat di hadapan muridnya dia memberikan biola itu kepada muridnya gitu kan. Coba mainkan biola ini. Muridnya bilang, saya tidak tahu gimana caranya memainkan. Dia bilang, dicoba aja gitu. Nah,
pada saat muridnya itu memainkan biola, ternyata ya karena memang tidak ahli apa ya, bunyi atau iramanya itu sangat apa ya, tidak enak didengar pada saat itu. Dan setelah beliau memainkan itu syahdu sekali gitu. Nah, di situ dia memberikan pelajaran bahwa inilah kaitan dengan agama. Kalau biola saja, orang yang memegang biola saja tidak tahu cara memainkannya itu bisa menimbulkan sesuatu yang tidak enak, apalagi agama. Agama ini kalau misalnya di tangan oleh orang yang ahli, orang yang tahu, maka pasti dia membawa agama ini dengan cara yang baik. Tapi kalau dia tidak punya pengetahuan tentang agama, maka cara dia membawa tentang agama ini adalah sesuatu yang sangat buruk. Dan itulah yang kemudian menjadi citra. Oke, sekarang itu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sayang sekali waktu kita sangat terbatas. Sekarang kita langsung masuk kepada Ki Hajar Dewantoro gitu, Dewantara. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, beliau ini adalah guru ya. Guru dalam arti yang sesungguhnya gitu. Jadi bukan hanya guru sebagai pendidik di sekolah, tapi beliau adalah seorang guru sejati. Guru untuk keluarga, guru untuk komunitas, guru untuk masyarakat, bahkan dia adalah seorang guru bangsa dalam arti yang sesungguhnya. Nah, kalau kita membaca referensi guru itu kan punya makna ya, gu dan ru. Jadi guru, gu dan ru ya. Gu itu gelap, ru itu apa? Apa Ibu Bapak? Guru, gu itu gelap, ru itu apa? Pelita, Itu, terang. ya. Ru itu apa? Nah, ini kita profesi pendidik semua ini. Jadi gu itu gelap, ru itu menghilangkan. Ya kan? Jadi menghilangkan kegelapan gitu. Itu fungsi daripada guru. Ya. Jadi kalau manakala ada zaman kegelapan, gitu kan? Maka guru-guru itu datang, itu mereka adalah orang-orang yang memberikan harapan pencerahan gitu. Ya. Untuk menghilangkan zaman kegelapan itu. Nah, ini sebuah spirit kepada kita bahwa kalau kita sebagai pengajar, sebagai guru, sebagai pendidik, kita tidak memberikan pencerahan, ya, maka kita dipertanyakan ya sebagai seorang guru atau sebagai seorang pendidik, ya. Tidak memberikan pencerahan, justru malah menjerumuskan kepada kegelapan gitu. Nah, itu spiritnya. Oke. Yang kedua, beliau adalah salah satu dari sedikit orang yang oleh Bung Karno itu masih dipandang sebagai guru. Oke ya, Ibu Bapak ya. Jadi kalau Bung Karno itu tidak sembarangan ya, orang itu diakui oleh Bung Karno sebagai seorang gurunya gitu. Tidak banyak orang. Nah, beliau ini diakui oleh Bung Karno sebagai guru beliau gitu. Nah, jadi kalau Cokro Aminoto itu adalah guru Bung Karno dari sisi sebagai seorang aktivis dan politiknya, maka Ki Hajar Dewantara itu adalah sebagai seorang guru intelektualnya. Gitu. Jadi dalam diri Soekarno itu perpaduan antara dua orang ini. Cokro Aminoto yang aktivis politis dan Ki Hajar Dewantara yang seorang pemikir gitu. Nah, dari sinilah yang kemudian melahirkan banyak orang-orang yang selevel dengan Soekarno pada saat itu, pemikir yang aktivis. Jadi kalau misalnya kita melihat aspek heroisme retorikanya Bung Karno, itu justru terilhami dari Cokro Aminoto. Tapi ingat bahwa pikiran-pikiran Soekarno itu juga jernih, mendalam. Dan itu seperti aliran sungai, itu justru muncul dari Ki Hajar Dewantara. Dan kita tahu bahwa Ki Hajar Dewantara itu kan orang yang orasinya tidak gegap gempita, tapi kejernihan ilmunya itu sangat luar biasa. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, sekarang saya langsung masuk saja kepada visi dan praksis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi alhamdulillah kita sudah diberi pandangan tadi oleh Pak Dimas ya. Jadi Pak Dimas tadi kan sudah melihat ya gagasan-gagasan daripada Ki Hajar Dewantara itu ada trikom pendidikan, ada trilogi kepemimpinan dan lain-lain sebagainya, gitu kan? Ada juga tentang
lingkungan pendidikan. Nah, saya ingin memberikan bobot tentang visi praksis pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Jadi gini, kalau kita melihat visi dan praksis, ya, jadi visi itu gagasan dan praktek dari Ki Hajar Dewantoro itu, kita lihat gagasan dan praksisnya itu, coba kita lihat di sistem pendidikan taman siswa gitu. Jadi taman siswa yang beliau dirikan pada saat itu sesungguhnya dirancang untuk merealisasikan sintesis, ya. Jadi beliau mencoba untuk memadukan perpaduan antara sistem pendidikan tradisional lokal jenius di bumi Nusantara, dan yang kedua dia ingin padukan dengan sistem pendidikan modern Belanda pada saat itu. Nah, di sini juga spirit kepada kita semuanya. Kalau kita punya gagasan atau ide, maka gagasan atau ide itu harus dibuat role model atau contohnya dulu gitu. Dan gagasan pikiran dia untuk memadukan antara pendidikan tradisional yang diwakili oleh pesantren, kemudian pendidikan modern liberal oleh Belanda pada saat itu beliau ingin terapkan di taman siswa pada saat itu. Oke, kita ketahui bahwa bumi Nusantara itu sejak lama itu punya rumah pengajar atau rumah pendidikan, ya, itu yang disebut oleh Ki Hajar Dewantoro. Nah, rumah pengajar atau rumah pendidikan itu pertama adalah pondok pesantren, di situ diajarkan tentang agama, ada kiai di situ, pendalaman tentang agama. Dan yang kedua adalah dalam keraton. Nah, dalam keraton itu ada keprajuritan, ada hukum, ada seni, ada bahasa, dan lain-lain diajarkan di situ. Nah, inilah yang disebutkan oleh Ki Hajar Dewantoro sebagai rumah pengajar atau rumah pendidikan. Dan inilah yang akan dia ramu dan dia menjadi bakal cikal daripada pendidikan nasional kita. Nah, sekarang menurut Ki Hajar Dewantoro, bahwa apa sumbangsi atau kontribusi pendidikan pesantren itu dalam konteks pendidikan nasional? Ada tiga ya. Pertama, beliau katakan bahwa sistem pendidikan pesantren itu pertama keunggulannya adalah karena di situ kan ada sistem asrama ya. Ada asrama, ada pesantren di situ. Jadi bagi dia poinnya adalah apa? Belanja pendidikan itu lebih efisien, lebih murah. Itu kata beliau pada saat itu. Walaupun mungkin dalam konteks sekarang kita mungkin bisa menafsirkan lain ya. Tapi pada saat itu menurut dia bahwa sistem asrama itu membuat belanja pendidikan itu lebih efisien, lebih murah. Kenapa? Karena biaya hari-harinya guru itu juga bisa include di dalamnya dari pembayaran mahasiswa di situ. Jadi itu menurut dia. Yang pertama, Yang kedua, keunggulan dari sistem pesantren itu yang kedua adalah mendekatkan teori dan praktek. Oke ya, Ibu dan Bapak sekalian ya. Jadi mendekatkan antara teori dan praktek gitu. Jadi ini sangat khas sekali. Kenapa? Karena di pesantren itu kan ada ada interaksi, ada pergaulan karena hidup bersama, ada interaksi atau pergaulan antara anak didik dan gurunya pada saat itu. Jadi cara makannya, cara bergaulnya itu semua bisa disaksikan gitu kan. Nah, jadi memadukan itu menurut dia. Yang ketiga adalah bahwa dalam sistem pesantren itu ada ada praktek pembelajaran yang berbasis berbasis kelompok dan juga sekaligus berbasis individu. Nah, kalau berbasis kelompok itu mungkin dalam bahasa itu sistemnya Pak Matnur ya? Weton ya apa itu? Wetonan mungkin ya. Iya betul. Nah, wetonan itu sistem pendidikan yang berbasis kelompok gitu. Jadi kan semua santri itu dikumpulkan, kemudian Halakoh juga bisa, Dokter. Iya, jadi seperti itu. Nah, tapi pada saat yang sama itu juga berbasis individu, ya kan? Jadi kalau minat-minat santri atau individu itu terhadap kitab-kitab tertentu, maka itu mereka juga bisa melakukan pendalaman. Nah, itu. Nah, sekarang apa pikiran-pikiran dia yang sangat legendaris? Nah, pertama kalau kita melihat bahwa beliau melihat bahwa pendidikan itu untuk menumbuhkan kekuatan kodrat. Ini sudah azan di sini ya. Tapi nggak apa-apa, saya minta waktu 7 menit lagi bisa ya?
Ini agak nanggung nih. Ini masuk Silakan, di silakan, Pak. pikiran-pikiran dia yang sangat ini. Nah, satu, eh beliau menurut Ki Hajar Dewantoro, beliau mengatakan bahwa pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrati manusia. Dan kekuatan kodrati manusia itu bersumber dari dasar kejiwaan. Nah, tentang teori dasar kejiwaan ini kan kita memahami kan ada tiga aliran ya. Aliran kertas putih, aliran negatif, aliran konvergensi gitu. Kalau aliran kertas putih itu kan setiap anak itu lahir itu kan seperti kertas kosong gitu kan? Kertas kosong. Orang di sekitarnya akan menuliskan kertas kosong itu, mau orang tua, guru, itu semua di situ. Tapi ingat bahwa aliran ini memang banyak mendapat kritikan yang sangat luar biasa dalam konteks sekarang ini. Aliran yang kedua adalah aliran negatif. Kalau aliran negatif itu sebaliknya dari aliran kertas putih itu. Setiap orang yang bayi yang lahir itu sebenarnya dia sudah diisi, kertasnya itu sudah diisi penuh gitu. Jadi orang tua tidak bisa ngapa-ngapain lagi, guru tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi pendidikan itu tidak berfungsi di situ karena anak itu sudah memang terlahir seperti itu. Nah, ini juga dikritik. Nah, yang ketiga adalah konvergensi, perpaduan di antara keduanya. Aliran konvergensi ini menyebutkan bahwa anak itu lahir, kalau ibarat kertas itu sudah ada apa ya? Ada garis-garisnya gitu. Jadi ada semacam sketsa garis-garisnya itu sudah ada. Nah, tapi sketsa atau garis-garis itu belum tebal, belum muncul gitu, belum muncul di permukaan. Nah, karena itu tugas daripada seorang guru, seorang pendidik adalah dia harus menebalkan sketsa yang berupa garis-garis tipis itu. Kalau sketsa atau garis-garis tipis itu adalah hal-hal yang positif, maka tugas dia adalah menebalkan. Oke, Bu ya? Menebalkan yang positif itu. Tapi kalau sketsa itu adalah negatif, maka tugas daripada seorang pendidik itu adalah membuat tipis atau justru menghilangkan. Nah, terakhir adalah Ibu dan Bapak sekalian, konsep dia yang sangat legendaris itulah pendidikan sebagai proses kebudayaan. Jadi proses belajar ngajar itu orientasinya hanya 3. Untuk pengembangan kognitif, afektif, dan konatif atau psikomotorik. Jadi sebenarnya menurut Ki Hajar Dewantoro, kurikulum pendidikan itu membantu orang untuk mengembangkan atau memunculkan 4 daya. Jadi daya pikir, daya rasa, daya karsa, dan daya raga. Itulah yang kemudian kita mengenal dengan olah pikir, olah rasa, olah karsa, dan olahraga. Nah, kalau kita membuat komparasi atau perbandingan dengan konsep UNESCO, itu kan apa itu konsep pembelajaran UNESCO itu apa itu? Ibu dan Bapak, ada yang masih ingat? Learning By doing. Ya, learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together. Oke ya, itu kan konsep pendidikan ya, UNESCO. Belajar untuk tahu, belajar untuk melakukan, to do, learning to be, belajar untuk menjadi sesuatu, dan belajar learning to live together, belajar untuk hidup bersama. Nah, kalau kita bandingkan dengan konsep dari Ki Hajar Dewantoro itu, apa yang kurang dari konsep UNESCO itu? Coba Ibu dan Bapak. Apa yang kurang? Kan kalau Ki Hajar Dewantoro kan olah pikir, olah rasa, olah karsa, olahraga. Apa yang kurang? Ibu Bapak. Apa yang kurang dari kalau bandingkan dengan konsep beliau ini? Yang kurang adalah learning to feel. Oke ya, Ibu ya, Ibu Bapak. Learning to feel itu yang nggak ada. Jadi olah rasa itu dalam konsep UNESCO itu yang tidak ada gitu. Nah, itulah yang saya sampaikan tadi bahwa kalau kita melihat tentang konsep-konsep pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sangat komprehensif gitu. Nah, inilah juga yang merupakan kritik beliau terhadap konsep pendidikan Barat yang mengabaikan aspek rasa. Nah, ini sekaligus juga menjawab dari apa yang ditanyakan oleh Ibu Kokom tadi. Kenapa sehingga pendidikan kita sekarang ini begitu maju, tapi aspek-aspek moralitasnya, budinya itu lemah gitu. Iya kan? Karena memang sistem pendidikan kita itu lebih banyak mengasah daya pikirnya
Iya kan? Daya pikirnya, intelektualitasnya gitu. Tapi daya rasanya itu yang memang diabaikan. Nah, apa orientasi daripada daya rasa itu? Di situ ada unsur spiritualitasnya. Di situ ada unsur estetisnya. Di situ juga ada empatinya. Di situ macam-macam gitu. Kalau sistem pendidikan barat karena tidak menyentuh rasa, maka kita melihat bahwa orang-orang barat itu kan lebih individualis, lebih lebih individualis, lebih egois, dan yang ketiga adalah mereka itu lebih berorientasi kepada materi. Nah, saya kira ini adalah hal-hal yang penting gitu. Apa lagi namanya yang menjadi pandangan daripada Ki Hajar Dewantoro. Nah, karena itu dia katakan bahwa dalam rangka untuk menjadi dia katakan begini, bahwa tujuan pendidikan itu adalah membentuk manusia yang seutuhnya gitu. Nah, manusia yang seutuhnya itu adalah manusia yang pola pikir, pola rasa, pola karsa, dan pola olahraga itu dia mengalami keseimbangan gitu. Nah, Ibu dan Bapak, saya kira masih cukup banyak ya pikiran-pikiran dia yang sangat legendaris. Belum kita lihat misalnya dia membahas tentang olah pikir gitu, olah rasanya, olahraga, dan olah karsanya. Itu luar biasa. Misalnya dia katakan bahwa untuk belajar olah pikir itu bahwa kurikulum pendidikan itu harus didesain untuk mengasah intelektualitas. Kenapa intelektualitas? Karena intelektualitas itu pertama targetnya adalah mengetahui, di situ ada critical thinking-nya di situ ada problem solving-nya di situ juga ada produksi tentang pengetahuan gitu. Nah, karena itu basisnya adalah penguatan literasi. Nah, literasi itu menurut dia ya baca, tulis, menutur, menghitung. Dan saya kira inilah yang menjadi problem kita sekarang kan. Kalau literasi dengan 4 faktor itu menjadi problem utama kita sekarang ini. Baca misalnya. Kita ini disebut ya apa ya? Minat baca tinggi tapi daya baca lemah gitu. Minat baca tinggi itu maksudnya ya kalau baca Facebook, baca apa lagi namanya Instagram dan lain-lain itu kita rajin. Tapi ketika sudah masuk membaca buku-buku yang tebal-tebal, kita sudah angkat tangan gitu. Itu artinya daya baca lemah, tapi minatnya tinggi gitu. Nah, itulah yang kemudian sekarang ini disebut dengan pseudo literasi. Pseudo literasi itu literasi semu gitu kan. Kita tadi ada yang menyebut bahwa kita hanya membaca di permukaan-permukaan saja gitu. Padahal generasi-generasi dulu itu sangat kaya dengan itu. Nah, sehingga memang kalau dari baca ini kemudian masuk ke tulisan ya. Karena kalau misalnya hanya membaca, itu kan ingatannya itu kan short time ya, sangat pendek gitu. Tapi kalau membaca itu kemudian dibuat dalam bentuk tulisan, maka kemudian dia menjadi long term ya dalam ingatan kita. Nah, karena itu kalau kita melihat tulisan itu kan dia punya tujuannya apa? Itu logika, sistematika gitu kan, ketelitian gitu kan. Karena bahasa oral itu kan bahasa spontanitas, banyak kelonggarannya. Titik komanya juga longgar, kemudian grammarnya, tata bahasanya itu banyak yang longgar gitu. Tapi kalau ibu dan bapak nulis, itu kan tidak boleh serampangan gitu kan. Nulis makalah saja itu kan sangat hati-hati, titik komanya dia harus punya logika urut-urutannya gitu kan. Jadi tulisan itu punya ini seperti itu. Terakhir, ibu dan bapak sekalian, kita belum lihat tentang olah rasanya, tentang olahraganya, tentang olah karsanya, dan itu membentuk sebuah manusia yang seutuhnya, yang holistik menurut dia. Dan itu kita harus bisa mengelaborasi jauh lebih mendalam lagi. Terakhir saya ingin tutup seperti ini Ibu dan Bapak sekalian, ada pertanyaan yang menarik. Kalau kita melihat dari jejak ya institusi pendidikan itu Kiai Haji Ahmad Dahlan lebih unggul. Kenapa? Sehingga bukan Kiai Haji Ahmad Dahlan saja yang ditetapkan sebagai tokoh pendidikan. Ini spekulasinya macam-macam Ibu dan Bapak sekalian. Ada yang menganalisis karena beliau itu pernah di Makkah, pernah berinteraksi dengan pikiran-pikiran Wahabi, atau dia juga yang dekat kepada Islam sehingga itu tidak bisa dijadikan sebagai tokoh pendidikan gitu kan. Ada yang punya spekulasi kayak begitu. Padahal kalau kita lihat dari amal usaha ya kurang apa gitu kan. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, saya ingin sampaikan mohon maaf ya. Yang menonjol dalam diri Kiai Haji Ahmad Dahlan itu adalah wirausahanya, entrepreneur sosialnya. Yang paling menonjol itu kita bisa katakan entrepreneur apa lagi namanya
di dunia pendidikan dari sisi institusi. Beliau itu disebutkan oleh Yudi Latif itu bukan pemikir, dia bukan pemikir gitu. Jadi makanya tadi saya sudah dari awal sampaikan bahwa pandangan-pandangan beliau itu sangat minim sekali. Buku-buku beliau juga itu ditulis oleh orang lain gitu, mengelaborasi pikiran-pikirannya. Coba Anda bandingkan dengan pikiran-pikiran daripada Ki Hajar Dewantoro. Itu sangat holistik dan Ki Hajar Dewantoro itu memang seorang pemikir. Nah, kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dia adalah seorang entrepreneur gitu. Dia seorang manajer. Dan buktinya bahwa institusi pendidikan yang dia bangun pada saat itu karena sebagai seorang manajer, guru-guru yang dia datangkan di lembaga pendidikannya pada saat itu sangat inklusif gitu. Dia ngambil guru-guru dari Budi Utomo, dia ngambil dari orang-orang abangan, itu masuk untuk ngajar, ya kan? Nah, awalnya mereka itu tidak mengenal Islam gitu, mengenal Muhammadiyah. Tapi karena mereka belajar di institusi Muhammadiyah, disitulah kemudian mereka diorbitkan dengan mereka kemudian masuk dalam jagat orbit daripada Muhammadiyah. Nah, itu juga dalam kondisi seperti sekarang ini kan, banyak orang-orang yang bekerja di amal usaha Muhammadiyah awalnya tidak mengenal Muhammadiyah gitu. Tapi setelah masuk, mereka bertemu dengan pikiran-pikiran Muhammadiyah, kemudian jadi Muhammadiyah. Nah, itu pada saat itu Kiai Haji Ahmad Dahlan seperti itu. Jadi ada banyak orang yang diorbitkan dalam jagat raya Muhammadiyah. Nah, gimana dengan Kiai Hajar Dewantoro? Dia adalah seorang pemikir. Nah, dia seorang pemikir dan pemikirannya sangat kaya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau dia sebagai seorang pemikir, gagasannya sangat brilian, kenapa sehingga taman siswa itu dari sisi institusi itu ketinggalan dengan Muhammadiyah? Nah, saya ingin tutup dengan bahwa di situ problem yang disebutkan oleh Arnold Toynbee adalah bahwa ternyata kalau kita apa lagi namanya, jadi ada semacam proses sakralisasi di situ. Karena gagasan-gagasan dia ini sangat brilian, itu oleh pengikut-pengikutnya itu kemudian mereka mengagung-agungkan gagasan-gagasan dan pikiran-pikiran dia itu. Dan gagasan-gagasan dan pikiran dia itu sudah masuk dalam kategori mengidolakan, idol, ya. Kalau orang sudah mengidolakan idol, maka mereka kemudian tidak berani untuk melakukan inovasi-inovasi terhadap pendahulu-pendahulunya. Nah, itulah yang kemudian membuat taman siswa itu stagnan. Beda dengan Muhammadiyah, ya. Mereka tidak mengidolkan karena ingat ya, mengidolakan itu nanti masuk kepada penyembahan, ya, yang buta gitu. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam pandangan Muhammadiyah atau orang-orang yang mengenalnya itu tidak mengidolakan dalam arti sampai pada level mengkultuskan gitu. Sehingga selalu ada inovasi-inovasi. Andaikan beliau itu masih hidup dan melihat tentang perkembangan Muhammadiyah sekarang ini, dia akan kaget-kaget. Dulu saya tidak pernah berpikir sampai seperti ini ya majunya Muhammadiyah gitu. Tapi oleh karena pengikutnya tidak mengidolakan dalam arti sampai pada mengkultuskan, sehingga selalu ada pikiran-pikiran inovasi. Nah, mungkin ini yang berbeda ketika dengan pikiran dari Ki Hajar Dewantoro. Di situ mungkin ada pengikutnya yang mengidolkan, sehingga kemudian tidak berani melakukan inovasi-inovasi. Nah, kita belum masuk di Hamka. Hamka itu, saya ingin tutup bahwa Hamka itu kalau kita menyebut satu kata, dua kata, maka dia adalah the man of ideas dan the man of ethic. Nah, itu kata yang cocok untuk Hamka. Dia adalah sosok yang kaya ide, kaya gagasan, dan sekaligus kaya etis gitu. Manusia yang kaya gagasan banyak sekali, tapi sekaligus kaya etik itu jarang. Sebaliknya, manusia yang kaya etik itu banyak sekali, tapi kaya etik sekaligus kaya gagasan itu jarang sekali. Dalam diri Buya Hamka, sebagaimana disebutkan tadi, saya ingin merangkum dari makalah tadi, dia adalah sosok yang memadukan antara dua itu, manusia etis dan manusia yang kaya gagasan. Dan itulah yang kemudian kita melihat bahwa ketika MUI di tangan dia membawa MUI itu sebagai sebuah lembaga yang dihormati. Ketika kemudian dia memfatwakan bahwa tidak boleh ada Natal bersama pada saat itu. Yang kedua, dia sebagai seorang the man of ethics, dia tidak pernah dendam. Ingat dalam sejarah, dia dipenjarakan oleh Soekarno,
dia kemudian difitnah ya oleh Prananda, siapa? Anantatur, siapa ini? Pramudia Anantatur. Jadi Pramudia itu di majalah-majalahnya ya tadi sudah disebutkan bahwa ada novel dia yang kemudian dituduh plagiat gitu, dan dia diam. Tapi apa yang terjadi ketika Pramudia Anantatur saat itu anaknya yang perempuan ingin menikah, dan karena calon suaminya itu mualaf pada saat itu, dan dia mengirim dua anaknya itu, ke mantunya itu ke Hamka, dan Hamka menerima pada saat itu. Terakhir, peristiwa yang sangat masih ada dalam memori kita adalah ketika Bung Karno meninggal. Bung Karno lah yang kemudian memasukkan dia di penjara, tapi pada saat Bung Karno menjelang kematiannya, dia meminta kepada ajudan dan keluarganya bahwa saat saya meninggal nanti, maka jasad saya minta untuk disalatkan atau diimamkan oleh Hamka. Pada saat itu banyak yang menentang. Di tengah-tengah mood masyarakat Indonesia yang sangat negatif terhadap Soekarno, tapi pada saat itu dia tetap teguh ya, dan untuk melakukan itu. Terakhir kepada Muhammad Yamin juga seperti itu. Oke, Ibu dan Bapak sekalian, saya kira itu saja dari saya. Tentu saya tidak terlalu masuk ke teknis, tapi saya punya prinsip bahwa saya ingin mendampingi Bapak dan Ibu sekalian lebih ke memberikan inspirasi gitu dalam hal-hal wacana yang mungkin di makalah itu belum dimasukkan, tapi ini untuk memperkaya. Ini hanya memboboti saja. Nanti kaitan dengan teknis apa yang bisa masuk yang relevan dan tidak, nanti itu nanti akan saya beri masukan kepada dua presenter tersebut. Saya kira demikian. Mohon maaf ini sudah lewat waktunya. Tapi banyak catatan-catatan saya dan saya kira ini penting. Terakhir Ibu dan Bapak sekalian, karena tidak tuntas, saya ingin menunjukkan dua buku ini Ibu dan Bapak sekalian. Ini dua buku ini kaitan dengan referensi daripada tadi, makalah dua ini. Ada dua buku penting Ibu dan Bapak sekalian. Ini tulisannya Yudi Latif. Ini bagus sekali Ibu dan Bapak sekalian. Yang satu adalah Pendidikan yang Berkebudayaan. Ini oleh Yudi Latif. Ibu dan Bapak bisa melihat tulisan tentang Kiai Hajar Dewantara itu secara komprehensif di dalam buku ini, Pendidikan yang Berkebudayaan. Karena bagi saya inilah buku yang paling terbaik ketika membahas tentang pikiran-pikiran Kiai Hajar Dewantara. Yang kedua, Ibu dan Bapak sekalian, masih tulisan dari Yudi Latif, Mata Air Keteladanan. Ini juga kita banyak melihat kisah-kisah ya daripada tokoh-tokoh pendidikan di buku ini. Saya kira ini menjadi referensi tambahan untuk bagi keduanya, Ibu Dwi dan Pak Dimas. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Pak Doktor. Teman-teman sekalian, mungkin demikian diskusi kita yang sangat menarik dan juga ulasan dari dosen kita yang sangat komprehensif ya. Mungkin ada sesuatu yang baru yang kita dapat pada pertemuan kali ini. Baik, karena waktu kita sudah lewat 5 menit, kita cukupkan dengan sama membaca lafaz alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.